Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah, Surat Al-Fatihah kama nawassalafun as-salih wa kana ma'ahim Muhammad bin Salim bin Hafidh wa nawaynakum salafun as-salih wa kana jama'a salafun as-salih kama sahabun Muhammad bin Salim bin Hafidh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Alhamdulillah yang ulun muliakan, yang ulun hormati, al-mukarram al-muhtaram, para alim ulama, para guru-guru agama, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berhadir di sini, duduk di sini, berkumpul di sini. Mudah-mudahan ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, kabulkan hajat-hajat kita, dimudahkan urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan ini menjadi sebab nanti kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat dan mati dalam keadaan husnul khatimah wal afiyah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas dan telah mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW di dalam perjalanan hidup beliau ada beberapa perkara yang mesti kita ketahui. Bahwasanya di sini Al Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki beliau menerangkan peperangan yang terjadi di zamannya Rasulullah SAW itu ada dua macam. Ada peperangan yang di situ ada Rasulullah hadir di situ, ada peperangan yang mana Rasulullah mengutus panglima perang atau yang mewakili Rasulullah memimpin di dalam peperangan tersebut tanpa dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya peperangan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dicatat dan diketahui oleh para ulama sekitar 27 peperangan. Dan di dalam 27 peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya beberapa peperangan yang mana di situ terjadi perlawanan terhadap musuh. Yaitu sekitar 9 peperangan dari 27. Sisanya ingin perang akan tapi tidak jadi perang. Ada beberapa sebab di dalam peperangan ketika musuh ingin menghadapi Rasulullah SAW dan pasukannya takut duluan. Kenapa? Karena haibah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan bahkan dikatakan di dalam hadis bahwasanya mereka itu takut ingin berperang dengan Rasulullah SAW apabila sebulan lagi hendak bertamu itu sudah takutan buannya. Itu ketika hendak di dalam peperangan. Makanya cuma 9 yang terjadi peperangan. Dan kebanyakan peperangan yang terjadi pun terhadap kaum kafir Quraisy. Kenapa mereka memerangi Rasulullah? Karena rasa dengkinya mereka kepada Rasulullah SAW. Itu 27 peperangan yang di situ hadir Rasulullah dan cuma 9 yang terjadi peperangan. Dan adapun sisanya sekitar 50 peperangan. Ada yang mengatakan 56. Yang mana di situ Rasulullah mengirim sahabat untuk mewakili Nabi di dalam peperangan. Sekitar 56 peperangan. Adapun di sini juga Al Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki sebagaimana kita ketahui semalam bahwasanya di dalam haji dan umrahnya Rasulullah itu Rasulullah haji setelah beliau hijrah itu cuma sekali. Adapun sebelum hijrah itu 3 kali.
Jadi waktu beliau diutus menjadi nabi, beliau berada 13 tahun di Mekah, maka beliau cuma haji 3 kali. Kemudian ketika beliau hijrah, beliau cuma haji sekali, dan itu pun beberapa bulan sebelum Rasulullah wafat. Itu dinamakan dengan Hajjatul Wada', haji perpisahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adapun umrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada beberapa kali. Cuman di sini Al-Habib dan para ulama mengatakan setiap keinginan orang ingin umrah, akan tetapi ternyata di tengah perjalanan ada halangan dia untuk melakukan umrah sehingga bertahallul, maksudnya dia sudah niat umrah, ternyata ketika sudah niat umrah di tengah jalan ada halangan, entah kadang mau masuk kota Mekah atau yang lainnya, sehingga memungkinkan, sehingga mengharuskan dia untuk bertahallul. Bertahallul yaitu membebaskan, bahasa kita tuh bertahallul itu membatalkan. Amun kita nih di dalam sembahyang, ketika kita takbir Allahu Akbar, kayak apa cara membatalkan sembahyang? Bapander kah, bakantut kah, batal sudah. Ya kalau dalam sembahyang, bagarak kah, berjalan kah, batal. Akan tetapi di dalam umrah tidak ada yang bisa membatalkan. Ketika orang sudah niat sahajaku berumrah lillahi ta'ala, maka sudah masuknya dalam ihram, wajib memakai pakaian ihram. Sebelum dia menunaikan rukun umrah, kada boleh inya melepas pakaian tadi. Contoh, orang sudah niat umrah, ternyata kena gin dulu jarnya, esoknya gin ayar tulak ke Mekah, cuman sudah terniat, kada bolehnya pakai pakaian yang berjahit atau harus pakai pakaian ihram. Nah, itu ketika orang lagi umrah, dan di situ Rasulullah sudah niat umrah, akan tetapi ternyata tak kada kawa masuk kota Mekah, maka bertahallul atau membatalkan bagaimana supaya batal umrahnya, yaitu dengan menyembelih kambing di perbatasan kota Mekah. Nah, itu umrah yang pertama yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi bahwasanya Allah menunjukkan Rasulullah dan para sahabatnya bakal masuki kota Mekah. Akan tetapi ternyata tahun ke-6 kada masuk. Sehingga semalam kan kita sebagaimana kita ketahui sahabat sampai ada yang komentar, bujur juga kah mimpi Nabi ini? Jar Nabi kita masuk kota Mekah kada masuk. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar di situ, kata Rasulullah, kata Rasulullah mimpi bahwa saya masuk kota Mekah dan Allah kadang menerangkan tanggal berapa, apakah tahun ini, apakah tahun kena, akan tetapi pasti kita masuki kota Mekah. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umrah yang pertama. Kemudian adapun umrah yang kedua, yaitu setelah terjadinya umrah yang pertama tadi. Karena di dalam umrah pertama terjadi bay'at atau perjanjian Hudaybiyah, yang mana di dalam perjanjian tersebut tahun ini kada boleh masuk kota Mekah, tahun ke-6 kada boleh masuk kota Mekah, akan tetapi tahun setelahnya ke-7 dan naik ke atasnya boleh masuk kota Mekah. Dan di situ terjadi umrah yang kedua tahun ke-7 setelah perjanjian yang di tahun ke-6. Kemudian adapun umrah yang ketiga, yaitu ketika tahun kanat fi sanah tsaminah, yaitu tahun ke-8 bersamaan dengan Fathul Makkah. Karena Fathul Makkah itu terjadi tahun ke-8 dan waktu bulan Maulid, bulan Ramadan. Kemudian adapun umrah yang keempat, yaitu bertepatan dengan Hajjatul Wada'. Jadi hajinya Rasulullah digabung niatnya, niat haji lawan niat umrah. Itu semalam yang kita bahas. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang dawabu sallallahu alaihi wasallam, tunggangannya atau kendaraannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, wa kana fi khuluqihi sallallahu alaihi wasallam, dan adapun dari salah satu akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyusammiya silahuhu wa dawabahu wa mata'ahu. Adapun sebagian dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau memiliki pedang dikasih nama. Apabila beliau memiliki tunggangan atau kendaraan
dikasih nama. Atau apabila beliau memiliki barang dikasih nama. Itu sunnah hukumnya. Contoh imamahnya Nabi, bajunya Nabi, itu ada nama-namanya. Dan di sini akan membahas tentang nama-nama tunggangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kendaraannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal khayli 'ashratun 'ala khilafin fiha. Adapun tunggangannya, kendaraannya Nabi itu dari macamnya kuda, dari kuda itu ada 10 macam. Walaupun di situ berbeda ulama, ada yang lebih, ada yang kurang jar ulama. Wahya al-kasbu. Yang pertama kendaraannya Nabi itu namanya al-kasbu. Apa itu kasbu? Sang pelari. Jadi Rasulullah tuh menjuluki kendaraannya beliau tuh sesuai apa? Sesuai sifatnya, sesuai apa? Kayak apa kendaraan tadi itu. Dan kendaraan yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditunggangi adalah al-kasbu. Yang mana al-kasbu itu julukannya adalah sang pelari. Wa kana alaihi yaum Uhud. Yang mana al-kasbu tadi dipakai Rasulullah kapan? Ketika perang Uhud. Perang Uhud dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan. Wa kana agarra muhajjalan. Yang mana digelari dengan al-agarra muhajjalan. Apa itu agarra muhajjalan? Agarra muhajjalan itu adalah kuda hitam, kuda yang mana warnanya hitam pekat. Kuda warna hitam pekat, kemudian di batisnya itu, di ujung-ujung batisnya itu warnanya putih bulunya. Kegambar dia kalau lah. Hitam pekat, di kakinya warna putih, dan di jidatnya atau di kepalanya, di keningnya kuda tadi warna putih segitiga. Putih apa? Putih sofi atau putih polos segitiga di sini, bersih putihnya. Itu kuda pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan dikatakan kuda yang seperti itu adalah rajanya kuda. Konon dikatakan bahwasanya raja yang seperti itu adalah rajanya kuda dan indah bentuknya. Itu kuda yang pertama. Kemudian kuda yang kedua yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa murtajazu, yaitu murtajiz. Wa huwa alladhi syahida lahu bihi Khuzaimah bin Thabit. Yang mana kuda ini adalah kuda yang dipakai oleh Khuzaimah bin Thabit dan mati di dalam peperangan. Sampai-sampai dinamakan murtajiz karena punya ada keputih-putihannya, melingkari putih di dalam kuda tadi yang indah, yaitu kuda yang ketiga, yang kedua. Kemudian kuda yang ketiga adalah lijaz, ahdahu ilahi muqawqis, yang mana lijaz ini diartikan dengan artinya itu bahasa kita itu yang lengket. Kenapa yang lengket? Karena amun orang menunggangi kuda yang bernama lijaz tadi seakan-akan menjadi satu ulang menunggangnya. Kayak kita nih, bisi motor hanyar lah. Itu pertama tuh rasa kayak apa menunggangi. Cuman lawas kelawasan tuh jadi kayak satu. Nah itu lijaz. Ketika ditunggangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking nyaman ditunggangi, seakan-akan menjadi satu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dinamakan kuda tadi dengan nama lijaz. Kemudian yang keempat adalah lahif. Apa itu lahif? Ahdahu lahu Rabi'ah bin Abi Barra. Lahif dinamakan lahif artinya adalah si selimut. Kenapa dinamakan selimut? Karena beliau agak gemuk dan besar badannya. Kudanya Rasulullah yang bernama lahif digelari dengan selimut karena besar dan gemuk badannya. Dan itu diberikan hadiah oleh sahabat yang bernama Rabi'ah bin Abi Barra kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga yang kelima, yaitu dhuruf.
Dhorab, yang mana dhorab ini kudanya dinamakan dhorab artinya adalah si periang. Karena kuda itu kan macam-macam sifatnya. Ini himung terus bahasanya, senang terus kudanya. Dinamakan dhorab oleh Rasulullah SAW dan itu dihadiahi oleh Farwah al-Jujjazami. Itu yang kelima. Adapun yang keenam, warat. Apa itu warat? Warat adalah si pirang. Kan ada kuda itu kan rambut-rambutnya tuh. Ya kalau ini ada rambut kuda tuh kepirang-pirangannya, dan itu dihadiahi oleh Tamim Ad-Dari. Kemudian ada juga yang namanya mirwah. Kenapa dinamakan mirwah? Mirwah itu artinya kipas. Jadi ada julukan-julukannya sampai-sampai di dalam Di dalam Al-Qur'an pun ada membicarakan masalah kuda-kuda. Wal 'adiyati dhabha, itu masalah kuda-kuda sifat-sifatnya. Itu mirwah, yang mana dikatakan kayak kipas. Karena di sini dinamakan mirwah karena anginnya kencang, dalam artian laju benarnya. Sampai-sampai bahasanya itu amun kita menunggang itu sepoi-sepoi bang, karena angin yang menabraknya saking lajunya. Itu yang ke-8, yang ke-7. Ada juga yang ke-8 yang mana sabahah, dan yang ke-9 yang mana al-bahar. Dan bahar ini salah satu kuda yang terkenal. Apa itu al-bahar? Sampai-sampai Rasulullah SAW, ma anta illa bahrun. Kata Rasulullah SAW ketika sudah menunggangi, sudah rancak lawan kuda tadi, Rasulullah memuji, ma anta illa bahrun. Engkau ini tidak ada yang lain kecuali engkau ini adalah bahrun. Apa gerang bahrun itu? Lautan. Saking lajunya nih, sampai digelari kayak lautan. Itu ishtarahu minat tujar Yaman, yang mana Rasulullah membeli bahar ini itu dari pedagang di negeri Yaman. Fasabaqa alaihi 3 marrat, dan bahkan ketika kuda ini dipakai di dalam lomba menang terus. Di dalam lomba nih menang terus 3 kali berturut-turut menang di sini. Famasaha ala wajhihi alaihi salatu wassalam. Kemudian saking lajunya, saking hebatnya kuda tadi dipuji oleh Rasulullah, diusap oleh Rasulullah di kepala kuda tadi. Dan Rasulullah mengatakan, ma anta illa bahrun, engkau ini tidak ada yang lain kecuali seperti laut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipuji oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya laut itu ya si cepat bahasanya. Kemudian yang ke-10 mandub, dan yang ke-11 najib, dan yang ke-12 yasub, dan yang ke-13 sarhan. Itu kuda-kuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekitar 10 atau 13 kuda di sini dibahas oleh para ulama syurah. Kemudian adapun bighal. Apa itu bighal? Bighal itu adalah peranakan kuda lawan keledai. Peranakan kuda belesteran nih. Kuda lawan keledai kawin. Maka lahir bighal. Ini bentuknya kayak kuda lain, setengah kuda, setengah keledai. Jadi keledai biasanya tak halus, ini teganal. Kuda di bawahnya kuda, pertengahan. Yang pertama yang ditunggangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bernama duldul. Nama bighal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama duldul. Yang mana ini duldul adalah ahdaha Muqawqis, yang mana diberikan oleh raja, dihadiahi oleh raja Muqawqis. Wahia awwalu baghlah rukibat fil Islam, dan itu adalah bighal yang pertama yang ditunggangi di dalam Islam, yang bernama duldul. Wahya allati tusamma duldul, dan itu adalah tunggangan Rasulullah yang dinamakan duldul. Wa 'ashat ba'dahu sallallahu alaihi wasallam hatta kaburat wa zalat adrasuha. Dan ini duldul hidup di zaman Nabi, menjadi tunggangan Nabi sampai Rasulullah wafat. Rasulullah wafat masih menjadi peliharaan Nabi yang dipelihara oleh sahabat, sampai-sampai giginya, bahasanya itu kan pada dimakan atau dibuang, sampai-sampai tuha duldul tadi, begol tadi sampai tuha, sampai giginya paculan. Wa kana sahabah yudayyifunaha wa yajrisuna laha syair.
Dan bahkan sampai-sampai sahabat memuliakan dul-dul tadi. Kayak apa memuliakan? Amun dul-dul tadi ada, dimuliakan. Kayak memuliakan tamu. Ada gandum, dihancurkan gandumnya, gasan dul-dul. Wa kanat syahba, dan ada dul-dul itu namanya apa? Warnanya keabu-abuan. Itu tunggangan dari Bighal yang dinamakan dul-dul oleh Rasulullah, dan tunggangan pertama yang ditunggangi di dalam Islam. Jadi kalangan Bighal. Kemudian ada juga yang bernama Ailiyah. Kenapa dinamakan Ailiyah? Karena diberikan oleh Raja Ailiyah. Jadi banyak raja-raja dulu masuk Islam, menjadi sahabatnya Nabi, dan bahkan banyak memberi hadiah. Memberi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiga, seekor Bighal dari daerah Daumatul Jandal. Namanya kada disebutkan di sini. Cuman min al-qaryah Daumatul Jandal, dari tempat daerah yang bernama Daumatul Jandal. Kemudian ada yang keempat yang namanya Fiddah. Ahdaha lahu Farwah al-Judhami. Yang mana Fiddah ini diberikan oleh salah seorang yang bernama Farwah al-Judhami, wa kana bayadha wa hiya allati raqibaha yaumal Hunain. Yang mana warnanya putih. Dinamakan fiddah. Itu fiddah itu amun di dalam bahasa kita perak. Bigolnya Rasulullah, blesteran kuda lawan keldai tadi dinamakan fiddah. Kenapa? Sesuai dengan warnanya, keputih-putihan perak. Dan itu dipakai Rasulullah di dalam peperangan Hunain. Jadi Rasulullah itu di dalam peperangan kadang memakai kuda terus. Kadang memakai bigol tadi, blesteran kuda lawan keldai. Kadang harus pakai kuda sidin. Kemudian ada juga seekor bighal dari Farwah. Jadi Farwah al-Jundabi, Farwah bin Jundabi yang pernah digunakan di dalam perang Hunain juga. Amun fiddah tadi itu dikatakan di sini, ada yang mengatakan itu hadiah hibah dari Abu Bakar Siddiq. Cuman setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai, diberikan kepada Abu Bakar Siddiq. Nah, itu yang kelima. Adapun masalah keledai, adakah dulu Rasulullah bisa keledai? Ada juga sidin. Jadi amun kita nih di Arab, itu keledai itu ada. Dipakai itu keledai itu. Cuman kadang gasan ditunggangi, jarang ditunggangi. Kadang gasan membawa barang. Amun bahari kan kita biasa melihatnya tuh di cerita-cerita tuh kuda kalau membawa barang nih. Amun bahari itu keledai. Yang ada dua perkara, ada dua keledai di sini. Yang pertama bernama Afir, itu artinya kuat. Yang kedua bernama Ya'fur, yang artinya super kuat. Dan diriwayatkan di sini selain kendaraan, walam yunqal annahu tana syai'an minal baqar. Dan dikatakan di sini bahwasanya ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu beliau memelihara sapi kada. Jadi ini memelihara sapi kada. Paling unta, kuda, kambing, domba, keledai, itu yang biasanya dipelihara Rasulullah. Dan ada juga yang mengatakan beliau memelihara ayam. Ada di sini memelihara ayam, cuman amun sapi kada ada di situ. Nah, itu keledai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma liqahuhu, dan sedikit adapun harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupi Nabi dan keluarga Nabi. Kan kita tahu Rasulullah ini dakwah sidin, perang sidin. Berjualankah? Adakah sidin berjualan? Dari mana sidin dapat duit? Makan kayak apa? Ya Allah, amun kita nih bahasanya amun kada berjualan kali. Ibarat bang Rasulullah tuh hidup sidin dari mana? Rasulullah penghasilan sidin dari mana? Nah, di sini dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki ternak. Ada isyruna likhah, ada 20 ternak Rasulullah. Wa hiya allati aghara 'alaiha qaumu bighabah wa hiya allati ya'ishu biha ahlu Rasulullah. Yang mana dengan 20 tadi menghidupi kehidupan Rasulullah.
Yurahu ilaihi kullu lailah, yang mana para sahabat, para khaddamnya Rasulullah kayak Sayyidina Anas itu setiap hari, setiap malam ke tengah hutan, ke tengah peternakan tadi itu membawa dua tempat yang ganal. Untuk apa? Untuk mengambil susunya. Imbah itu apa? Dibagikan kepada istri-istrinya Nabi. Itu harta Rasulullah. Jadi sidin hidup dari ternakan sidin. Amun dagang, dasar pertama dagang Rasulullah. Akan tetapi di akhir-akhir dakwahnya Rasulullah, habis harta Sayyidah Khadijah. Jadi dari harta tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Wa amma manahih minal ghanam, adapun harta Rasulullah dari kambing itu ada 7 juga. Ada 7 yang bernama Ijzrah wa Zamzah wa Suqya wa Barakah wa Warshah wa Atlal wa Atrab wa kana Ummu Aiman tar'ahunna bi Uhudin. Dan siapa yang menjaga tadi? Ummu Aiman, istrinya Rasulullah yang mengembalanya di daerah Uhud. Wa taruhu kullu lailatin, dan setiap malam datang ke situ mengambil susu. Ala baitil ladzi yaduru fihi Rasulullah. Jadi Ummu Aiman beliau memiliki tugasnya apa? Mengambil susu dibagikan kepada rumah-rumahnya istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit tentang harta, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupi keluarga beliau. Jadi insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan sedikit membahas tentang pedang-pedangnya Nabi, dan insyaallah masuk juga kepada mukjizat yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah taufik kepada kita, berikan inayahnya, berikan anugerahnya, diberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan atas apa yang tadi menjadikan pelajaran bagi kita bahwasanya kita harus mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sunnahnya Nabi itu kadada yang ringannya. Semua sunnahnya Rasulullah itu ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sampai-sampai perkara yang kecil pun itu diberikan nama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menjadi kesunahan yang harus kita ikuti. Mudah-mudahan menjadi pertemuan ini menjadi keberkahan bagi kita, menjadi anugerah bagi kita, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah man afiyah. Wa ala hadhihi niyyah wa kama salafuna sallallahu al-Fatihah. Ya kana آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصرنا يا الله فإن خير الناصر المفتح علينا يا الله فإن خير الفاتحين، واغفر لنا يا الله فإن خير الغافرين، وارحمنا يا الله فإن خير الراحمين، واغفر لنا يا الله فإن خير الغافرين. اللهم مغفرة وسع من ذنوبنا ورحمة وأرجى عندنا من أعمالنا. اللهم أجد هذا المسجد أنوارا وأبلها عطايا كبيرا. اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة. اللهم أحول أحوالنا إلى حسن الحال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya ulun minta maaf, minta halal, minta radha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.